Kata kafaro itu tadinya hanya merupakan kata-kata biasa yang secara teknis adalah kata yang digunakan untuk menyebut petani yang menutupi biji-bijian yang ditanamnya gitu. Jadi kalau di kampung saya itu orang kafir semua. Kampung kalian orang kafir semua. Karena kafir itu artinya menutupi. Kafirun itu artinya adalah petani. Karena petani itu kerjaannya adalah menutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbaqa alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ayat ini membuat saya bingung dulu waktu pertama kali mengerti arti Al-Quran itu bingung. Kenapa kok bingung? Karena artinya kan pasti kalian juga bingung ya kan? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru kafir sapa mereka alladzina. Kalau di dalam tafsir Jalalain kita ini yang kita baca ini, Ka'abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Abi Lahabin dan Abu Lahab, wa nahwihima dan yang seperti keduanya, Abi Jahal dan Abi Lahab. Kalian mau taruh mana nih? Khobarnya ada di mana? Khobar inna ini. Menurut kalian ada di mana? Ada di mana? La yu'minun. Kalau saya lebih cocoknya nanti di belakang la yu'minun. Berarti sawaun alaihim a'angzartahum am lam tunzirhum. Jadi apa tuh? Nah, jumlah muqtarithah boleh ya. Sawaun alaihim, sawaun sama saja. Alaihim atas mereka, a'angzarta. Apakah memberikan peringatan sapa engkau Muhammad hum ing mereka? Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzir atau tidak memberikan peringatan sopo kamu Muhammad hum ing mereka alladzina kafaru iku la yu'minuna tidak beriman sopo mereka. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka itu kamu Muhammad memberikan peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka tidak beriman. Nah, maksudnya gimana? Kamu memberikan peringatan ataupun tidak memberikan peringatan, mereka tetap tidak beriman. Berarti mengajak atau berdakwah penting apa enggak? Kalau pakai ayat ini, jadi enggak penting ya kan? Tapi masuk akal enggak kalau begitu? Masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal. Wong perintah Al-Quran itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kamu disuruh berdakwah. Lah tapi ini kok kamu beri peringatan maupun tidak diberi, kamu beri peringatan kok tetap tidak beriman. Seolah-olah kontradiktif. Maka harus kita cari apa yang berada di balik ayat ini. Maka ini harus kalian jadikan sebagai catatan khusus. Jadi begini, memahami Al-Quran itu tidak bisa hanya sepenggal-sepenggal. Tidak hanya dengan memahami satu ayat, membaca satu ayat kemudian kalian tarik kesimpulan. Caranya begini, saya punya kaidah yang bersifat pribadi ya, untuk kita sendiri, bukan kaidah ilmiah, tapi bisa saya jadikan sebagai pegangan, sebagai seorang yang merenungkan Al-Quran. Jadi kalau kalian membaca satu ayat kemudian kalian menarik kesimpulan dari situ, kalian yakini saja bahwa yang kalian tarik itu sebagai kesimpulan itu adalah salah. Paham ya? Jadi kalau satu ayat seperti ini, oh berarti orang kafir itu nggak perlu didakwai, kan jadi begitu. Karena apa? Orang kafir itu sama saja
kamu beri peringatan maupun tidak kamu beri peringatan sama saja. Nah kan salah kan? Kenapa? Karena kita sudah tahu, nggak mungkin begitu. Ini pasti ada yang lain gitu. Ini contoh ya. Nah kemudian kalau kita sudah bisa menghubungkan satu ayat yang kita baca dengan ayat yang lain, apalagi kita kemudian menghubungkan dengan hadis Nabi misalnya, ditafsirkan, jadi namanya tafsir ayat dengan ayat atau tafsir ayat dengan hadis. Itu kan macam-macam itu, ada tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis gitu. Jadi kalau kalian sudah menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis Nabi Muhammad, maka itu ada kemungkinan benar. Kesimpulan yang kita tarik itu ada kemungkinan benar. Nah kalau kita sudah menghubungkan antara satu ayat yang kita baca dengan ayat-ayat yang lain yang jumlahnya banyak, dengan hadis-hadis yang jumlahnya juga banyak, nah itu kemungkinan benarnya menjadi lebih besar. Begitu. Disinilah lagi ya saya menekankan pentingnya menghafal Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Jadi yang kita tarik itu adalah kebenaran, kesimpulan yang benar. Karena Islam itu bukan agama pendapat kita, tapi Islam itu adalah agama dalil. Jadi kalau sesuatu tidak ada dalilnya, ya susah itu kita akan mencari kebenarannya itu. Kenapa? Karena masing-masing kepala itu punya pikiran sendiri-sendiri. Ya, itu rumus umumnya. Dia harus ada dalilnya. Nanti ada kajian yang komprehensif, ya, analisisnya panjang gitu. Tapi Islam secara umum tadi itu adalah agama dalil. Nah, memahami ini bagaimana? Di sini dijelaskan. Ini masih ada penafsirannya tadi ya. La yu'minuna li ilmillahi. Li ilmillahi karena pengetahuan Allah minhum dari mereka. Zalika mengetahui ing zalika itu mana? La yu'minun. Fala tatma' maka janganlah berharap sapa kamu Muhammad fi imanihim untuk iman mereka, di dalam iman mereka artinya. Jadi kamu jangan berharap mereka itu akan beriman. Nah, kemudian didefinisikan tungzir tadi itu, angzarta, kemudian tungzir tadi itu, ya. Angzartahum am lam tungzirhum, didefinisikan sekarang wal ingdaru utawi pemberian peringatan iku i'lamun, apa i'lam? Pemberitahuan ma'a takhlifin disertai dengan menakut-nakuti. Kan takhwif berasal dari kata khawwafa yukhawwifu takhwif. Nah, ini saya kurang setuju ini. Li ilmillahi minhum dzalika. Saya kurang setuju ini. Ya. Tapi ya enggak apa-apa, kita enggak setuju kan enggak apa-apa. Ya. Tapi tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang membuat saya berkenalan dengan tafsir yang pertama kali. Saya diajari oleh bapak saya. Waktu itu saya minta motor RX King karena bapak saya punya duit ya. Saya pengen punya RX King kelas berapa itu? Kelas 6 SD. Bapak saya bilang, saya pengen jadi pembalap kan. Waktu itu pengen jadi pembalap. Sebelumnya pengen jadi penyanyi dangdut seperti Roma Irama. Kemudian berubah, pengen jadi pembalap. Nah, ketika jadi pembalap itu kan harus punya motor yang mendukung. Ya, motornya apa? Ya, waktu itu paling keren itu kalau di kampung saya ya RX King. Kamu tahu RX King enggak? Di kampungmu ada RX King? Motor penjahat gimana? Motor paling mantap kan, ya kan? Waktu itu, ya. Saya minta RX King, bapak saya bilang, saya mau membelikan kamu RX King kalau bisa baca tafsir Jalalain. Oh boleh, saya bilang gitu. Ya. Akhirnya saya diajari secara khusus, jadi saya sampai hafal itu loh, yang ujung itu loh, ujung pengantarnya itu, bimanihi wa karomihi di pengantarnya itu. Saya hafal itu pengantarnya. Kenapa? Ya karena harus saya hafalkan. Kalau nggak saya hafalkan, saya nggak bisa baca gitu. Akhirnya saya hafalin gitu. Ya, sampai ujungnya itu saya hafal. Nah, saya ngaji kemudian, ya dari situlah saya mulai mengenal yang namanya penafsiran. Kemudian bapak saya ngajar juga, ngajar tafsir Jalalain ini di sekolah. Saya sekolah sore waktu itu di desa, di kampung, di madrasah ibtidaiyah, ya, madrasah apa itu diniyah, ya madrasah diniyah. Nah disitulah saya berkenalan dengan tafsir dan sampai sekarang
kita gunakan sebagai buku pegangan kita. Tetapi bukan berarti kita kemudian menelan mentah-mentah yang ada di tafsir ini. Tafsir kan sekarang banyak ya. Kita bisa membandingkan ini karena ini kan tafsir yang ya sekedar memberikan penafsiran pendek dengan kata. Ya, maka kita ini harus membandingkan. Nanti kita bandingkan tafsir Jalalain ini dengan tafsir-tafsir yang lain. Nah, coba nih misalnya di aplikasi kalian ada apa aja? Ini kalau ini pakai aplikasi nih, kalau beli tafsirnya ya mahal. Ini santri nggak kuat dulu beli. Nah, belinya kuatnya cuma ini tafsir Jalalain ini karena harganya murah ya kan. Ini warnanya kuning. Nah, warna kuning itu berarti kertas buram. Maka disebut dengan kitab kuning itu karena kertasnya berwarna kuning, kertas buram, bukan kertas putih yang harganya mahal. Nah, karena santri masih miskin ya kan, kayak kalian ini ya masih miskin gitu. Jadi kalau disuruh beli buku mahal-mahal ya nggak kuat. Nah gitu ya. Nah ini adalah pegangan yang harus kita gunakan sebagai acuan di awal, tapi kita harus membandingkannya dengan yang lain-lain. Seperti ini, kalau ini ditafsirkan dengan li ilmillahi minhum dzalika, menurut saya nggak pas. Nanti kita kaji. Ya. Menurut saya belum pas. Tidak pasnya di mana? Ini agak panjang penjelasannya. Nah, kemudian ditambah lagi ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oke, kita bahas dulu ya. Misalnya gini, kalau kita bandingkan dengan tafsir apa? Misalnya, kalian punya apa? Tafsir apa lagi? Tafsir apa? Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, terus apa? Al-Baghawi itu kan ada semua ya kan? Terus apa lagi? Al-Jauzi, Ibnul Jauzi ya kan? Ibnul Jauzi kan? Kemudian Al-Mawardi, terus apa lagi? Ibnu Qayyim ada juga. Oh, mantap juga dong. Nah, coba buka tafsir At-Tabari. Buka tafsir At-Tabari. Di situ ada perspektif yang berbeda. Innalladzina kafaru, kalau di sini ini diartikan dengan ditafsirkan ya, diberi penjelasan, orang-orang kafir yang dimaksudkan itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semacamnya. Berarti seolah-olah ayat ini turun di mana? Kalau ke Abi Jahlin wa Abi Lahabin di Mekah. Padahal ini surat turun di mana? Di Madinah. Nanti kita akan mengkolaborasikan ya agar nanti ketemu semua. Apakah ini salah? Ditafsirkan dengan ka Abi Jahal wa Abi Lahabin ini, ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bandingkan dengan tafsir At-Tabari. At-Tabari di paragraf berapa itu? 1 2 3 4 5 berapa itu? 1 2 3 4 paragraf keempat. Wa kana Ibnu Abbasin ya yaro anna hadhil ayah nazalat atau nuzilat bisa fil yahudil ladzi kanu apa itu? Kanu apa? Kanu binawahil madinati ala ahdi Rasulillah taubikhan lahum fi juhudihim nubuwata Muhammadin wa takdzi bihim bihi ma'a ilmihim bihi wa ma'rifatihim bi annahu Rasulullahi ilaihim wa ilan nasi kafa. Maksudnya adalah Ibnu Abbas ini menceritakan bahwa ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi yang mereka itu berada di sekitar Madinah, di Madinah lah ya, di era Nabi Muhammad SAW. Nah, turun seperti ini taubikhan lahum. Taubikh itu apa artinya? Mencela ya, celaan kepada mereka. Kenapa kok mereka dicela? Karena mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Mereka mendustakan Nabi Muhammad. Padahal ini ma'a ilmihim bihi. Padahal mereka tahu tentang itu. Ya, mereka tahu betul wa ma'rifatihim dan mereka mengenali, tahu betul. Nanti ada ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Makanya Imam Tabari menggunakan ma'a ilmihim bihi wa ma'rifatihim, ya dah? Bi annahu rasulullahi ilaihim, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah kepada mereka dan kepada manusia kafatan seluruhnya. Paham?
Berarti kalau pakai Imam Tobari, innalladzina kafaru, alladzina kafaru di sini adalah orang Yahudi dan juga Nasrani, ahlul kitab di sini nih. Alladzina kafaru itu kalau kita pakai ini menghubungkan lagi. Alladzina kafaru itu apa? Surat Al-Bayyinah coba. Innalladzina kafaru lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Kan ada innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina juga kan? Ya. Jadi kalau lihat itu alladzina kafaru itu dari dua golongan. Golongannya apa? Ahlul kitab wal musyrikin. Berarti ini bisa dua-duanya. Tafsir Jalalain benar, Tobari juga benar. Kalau kita gabungkan bisa dua-duanya gitu. Bagaimana penjelasannya? Kalau ahlul kitab memang secara langsung mendapatkan informasi dari mana? Dari kitab sucinya bahwa mereka akan kedatangan Rasul yang terakhir namanya Ahmad, seperti yang ada di surat As-Saff. Coba buka halaman 2 ayat berapa itu? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kalau ini yang disebut adalah kitab apa? Ya bani Israila berarti kitabnya kitab apa? Bani Israil. Injil kalau ini kan. Ya. Ya, Taurat juga sebenarnya, tapi ini kitab Injil kan yang dimaksudkan di sini. Ya, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Jadi sudah diinformasikan di dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Bahkan orang-orang Yahudi kalau berantem, kalau bertengkar dengan orang-orang yang non Yahudi, mereka mengatakan kalau mereka kalah itu mereka akan mengatakan, awas ya nanti kalau Rasul yang terakhir itu datang, karena mereka meyakini bahwa Rasul yang terakhir itu akan berasal dari golongan mereka, akan berasal dari Bani Israel. Nah, mereka mengatakan nanti kalian akan kami hancurkan seperti dihancurkannya kaum Ad, gitu. Qatalnakum qatla'ad, mereka bilang gitu. Ini di surat di film Umar ada kan? Ya kan? Ngancamnya kayak gitu. Nah, karena memang kisahnya terkenal itu, ya. Nah sekarang mengartikan innalladzina kafaru sekarang. Cara mengartikan innalladzina kafaru gimana? Karena tadi itu kalau di dalam tafsir jalan ke Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Kalau Abu Jahal itu agamanya apa? Apa agamanya? Kalau di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai ahlul kitab, tapi berarti disebut dengan al-musyrikin, golongan musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlul kitab kan ya ada yang monoteistik, ada yang kemudian mengubah ketuhanan mereka dari monoteistik menjadi tidak monoteistik. Tapi mereka mendapatkan informasi dari kitab, mereka punya kitab, gitu. Nah, sekarang mengartikan kafaru ini bagaimana? Kafaru itu berasal dari kata kafaru itu fi'il madinya, ini kan fi'il madi ya. Mufradnya apa? Kalau domirnya mufrad. Kafaro itu artinya adalah menutupi atau menyembunyikan. Ini yang perlu saya tekankan lagi. Memaknai ini memang kita harus betul-betul menguasai akar kata, ya, agar kita mengetahui makna dasarnya. Kafaro itu berasal, kafaro itu artinya adalah menutupi. Kalian harus memahami dengan baik. Ini kayak peci saya. Ini kafaro namanya. Ini dari atas. Ini kafaro. Jadi peci saya ini adalah cover. Jilbab kalian itu adalah cover, menutupi kepala saya. Nah kalau rambut saya ini berasal dari mana? Dari bawah kan? Bawah. Nah ini namanya apa? Ghofaro. Jadi kafaro dengan ghofaro. Jadi kalau munculnya dari kulit ini, dari bawah ini kemudian menutupi kepala saya, itu namanya ghofaro. Tapi kalau peci ini begini, ini namanya kafaro. To cover dengan tadi itu kafaro dengan ghofaro. Makanya kalau ada orang mati, kita doakan apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalian harus tahu nih konteksnya itu. Kenapa kok Allahumma gfir lahu? Allahumma wahai Allah, ighfir, mohon engkau mengampuni. Mengampuni itu apa itu? Mengampuni itu apa mengampuni? Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kamu mau saya gebukin misalnya, kemudian kamu bilang ampun itu.
Maksudnya gimana? Apakah pas? Enggak pas sebenarnya. Karena memang transliterasi atau penerjemahan dari satu kata ke kata yang lain, ke bahasa yang lain maksudnya, itu nggak bisa 100% menangkap atau klik itu nggak bisa, klop itu nggak bisa. Pasti ada wacana yang lain yang itu nggak matching. Nah, tapi ada persentuhannya itu ya, seperti ini. Ghafaro kemudian diartikan dengan mengampuni. Mengampuni tadi gambaran saya. Tapi yang dimaksudkan ghafaro, Allahumma gfir itu adalah kalau menutupi apa berarti? Menutupi apa? Menutupi dosa-dosanya, menutupi keburukannya, agar orang yang sudah mati itu tidak dibongkar-bongkar. Jadi yang sudah mati itu jangan dibuka. Yang sudah mati itu jangan dibuka-buka. Kesalahannya itu jangan dibuka-buka. Paham ya? Itu makanya ada ada doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah gitu. Jadi ya Allah, tutupilah kesalahannya, tutupilah dosa-dosanya. Coba kalau misalnya ini Nabil mati nanti, tapi jangan sekarang matinya. Mati kemudian dosa-dosanya itu kemudian dibongkar-bongkar. Wah, Nabil itu dulu mengecewakan cewek banyak sekali misalnya. Siapa lagi misalnya? Ya, Aulia Ayu misalnya. Mengecewakan siapa? Cowok di Monas Institute misalnya. Nah, dibongkar-bongkar. Wah, itu dulu bekasnya itu, dia itu kok belum tobat sudah mati gitu kan misalnya gitu. Ya. Nah, itu masalah ya kan? Itu berarti perlu didoakan agar tadi itu dosa-dosanya tidak dibuka. Siapa yang menutupi? Yang menutupi ya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya mau membongkar kemudian hatinya dilembutkan oleh Allah. Itu Allahumma gfir lahu. Jadi ghafaro dengan kafaro itu artinya menjadi mirip. Namanya apa? Dalam bahasa itu apa? Murotif. Murotif bahasa Indonesia apa? Sinonim. Jadi ghafaro dengan kafaro itu sinonim. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Sinonim. Yang sinonim apa? Yang sinonim dan kata-katanya juga mirip gitu. Apa itu? Nah, udahlah yang jelas ini ada kafaro dan ghafaro, kemudian dipahami seperti itu. Ini yang pernah saya baca ya. Tapi saya lupa itu di kamus apa itu. Saya menemukan menarik juga ini. Kafaro dengan ghafaro ternyata sinonim ternyata. Cuma secara teknik berbeda tadi itu. To cover ya. Nah, berarti yang dimaksudkan ini adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa ini? Nah, itu dijelaskan di dalam ayat yang lain. Di antaranya adalah alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Buka juz 2. Halaman? Juz 2 halaman 2 ya. Silakan cepat. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Berarti kita sudah mulai nih membandingkan ayat ini dengan ayat yang di juz 2 halaman 2 itu. Alladzina utawi orang-orang yang ataina telah memberikan sapa kami hum ing mereka. Memberikan ing alkitab kitab Taurat, kitab Injil gitu. Iku ya'rifuna mengenali. Ya'rifuna berasal dari kata Arafa. Kemudian di dalam bahasa Indonesia yang sudah cukup terkenal, kemudian tambahi ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan. Apa artinya ta'aruf? Saling mengenal ya. Kenalan artinya. Kemudian jadi pacaran, diartikan dengan pacaran. Lagi ngapain ta'aruf kan? Ya enggak pas itu ta'aruf kok pacaran gitu. Enggak pas. Maksudnya saling mengenal. Gimana? Dia lagi ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, berusaha untuk saling mengenali. Nah, ini ya'rifuna. Kemudian ada apa? Kalau yang kita untuk memudahkan ini, memudahkan kita semua, mengingat dulu ya'rifuna. Ma'rifat. Ma'rifat itu artinya apa? Ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah berarti, mengenal Allah dengan baik. Apalagi al-hajju arafah itu hadisnya. Haji adalah Arafah. Arafah itu berasal dari kata Arafah juga. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian baca bukunya Ali Syariati. Nah, tapi ini pemikir Syiah. Kalau kita ini terbuka pada apa saja ya.
Di bukunya Ali Syariati itu Haji, kalian udah baca belum? Bukunya warna putih, ya, bagus sekali. Kalian kalau baca buku itu, kalian akan pengen haji. Tapi kalau kalian sudah haji baca buku itu, kalian terasa belum haji. Ya. Banyak orang yang membaca itu. Nah, komentarnya siapa itu? Kalau nggak salah ada Amin Rais juga itu yang mengomentari ya. Saya membaca buku ini, saya sudah haji, tapi jadi merasa belum haji. Kenapa? Karena memang dia menjelaskan dengan sangat detail. Haji itu mulai dari mana? Mulai dari ikram, ya kan, kemudian tawaf, sa'i, kemudian setelah itu lakukan yang lain-lain lah. Kemudian ada Arafah ini, wukuf di Arafah. Kenapa wukuf di Arafah itu pada saat apa itu? Arafah. Ya, Arafah itu agar tahu itu maka dibutuhkan cahaya, maka wukufnya itu pada siang hari. Gitu, ya kan? Wukuf di Arafah. Nanti ada mabit. Setelah itu melakukan perenungan. Nah, ini kemana-mana nanti. Tapi yang kalian baca aja dulu, biar bisa memahami ini. Arafah ini. Arafah ya'rifun. Ya, ya'rifuna mengenali. Jadi agar orang Islam ini mengenali sains, ya, dia harus melakukan pengenalan terhadap berbagai macam hal yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Nah, untuk bisa menguasai sains dan teknologi, menguasai tadi itu, mengenali tadi itu, butuh pencahayaan yang terang. Makanya dilakukan pada siang hari. Kira-kira gitu dia menjelaskannya. Ya, di antaranya ya. Nah, ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna abna'ahum. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna mengenali sapa mereka alladzina atainahumul kitab tadi itu hu ing Nabi Muhammad, kama ya'rifuna sebagaimana mereka mengenali ing abna'ahum, anak-anak mereka sendiri. Nah, ini mereka sudah mengenali itu berarti sudah melihatnya, seolah-olah itu sudah melihatnya karena sudah dijelaskan secara detail, ya. Tapi ini wa inna fariqan, tetapi sesungguhnya wawunya ini wawu apa namanya ini? Wa inna fariqan, tetapi artinya tetapi wa inna fariqan, tetapi sesungguhnya sekelompok minhum di antara mereka iku layak dumuna menutupi, menyembunyikan sapa mereka, menyembunyikan ing al-haqqa kebenaran, wahum padahal utai mereka wawu haliyah iku ya'lamuna mengetahui. Ini kata-katanya ya'rifuna, ya'lamuna, ya. Yang satu mengenali, yang satu mengetahui. Kemudian ada kata yaktumuna. Yaktumuna berasal dari kata katama artinya menyembunyikan. Oke, paham dari sini nih? Makanya ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dagang bersama dengan Abu Thalib, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan pendeta. Namanya siapa? Buhairah. Bukan Bahiroh loh ya. Kalau Bahiroh apa? Itu maja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin. Ini lain lagi artinya. Artinya apa? Unta artinya, ya kan? Buhairah itu pendeta yang dia itu sudah mendapatkan informasi tentang nabi yang terakhir. Nah, ketika ada rombongan Abu Thalib, ini yang menjelaskan detail apa ini? Bukunya siapa? Laki-laki Leslie Hasilton dan Martin Lings, ya kan? Ya, di buku-buku yang lain juga banyak, di kitab-kitab klasik juga banyak, dia meneliti kitab-kitab klasik. Tapi cerita ini juga terkenal. Waktu SD kelas 6 kita sudah dapat sejarah ini, ya kan? Nah, tapi Martin Lings lebih detail, Leslie Hazelton lebih detail. Ketika Abu Thalib bersama dengan rombongannya mau melewati kuilnya itu, nah, dia melihat ada awan. Nah, kemudian dia tahu nih, karena dia udah menunggu sebenarnya, karena dia sudah tahu bahwa nanti Rasul yang terakhir itu akan duduk di bawah pohon di dekat kuilnya itu. Udah pernah dengar belum kalian? Begitu. Jadi udah diinformasikan nanti akan duduk di bawah pohon itu, gitu. Jadi kalau sampai duduk di bawah pohon itu, wah itu adalah calon nabi itu. Pohonnya sampai sekarang masih ada. Nanti posisinya ada di mana? Coba cari sendiri nanti. Ya, di mana itu? Di Yordania, nggak salah ya.
Kemudian sekarang ya posisinya di situ. Nah, kemudian ketika mau lewat itu ada awan yang apa? Yang sudah dia kenali. Awannya itu modelnya bagaimana itu? Saya nggak baca kalau itu. Nah, kemudian rombongan ini di apa? Kalau bahasa Jawanya dimampirkan. Di apa kan? Ya dimampirkan, disinggahkan ke rumah apa? Ke kuilnya. Ini siapa? Buhairah ini. Kemudian ini awannya itu ketinggalan di luar. Gitu. Maka Buhairah mengatakan, awannya ketinggalan di luar, kemudian dia melihat enggak ada ini yang ciri-ciri Nabi kayak gini. Enggak ada ini ciri-ciri jadi orang kaya misalnya gitu. Ada potongan ini. Oh, ini orang kaya semua misalnya gitu. Nah, gitu loh kira-kira. Oh, ini potongan orang kaya semua dibalik deh. Biar kita punya motivasi ya. Wah, ini enggak ada ini orang miskinnya enggak ada ini. Padahal saya sedang mencari orang miskin untuk mendapatkan sedekah, ya kan? Oh, ini enggak ada orang miskin. Apakah sudah masuk semua ini? Oh, sudah. Enggak. Masih ada ini yang di luar. Oh iya ada, tapi cuma anak kecil aja gitu. Maka kemudian Muhammad kecil ini dipanggil dan kemudian dilihat oleh siapa? Oleh Buhairah. Kemudian dia nanya kepada Abu Thalib, ini siapa ini? Buhairah bilang apa? Buhairah bilang apa? Abu Thalib bilang apa? Loh, kalian kok kurang baca ini gimana? Ini sejarah penting. Kalian kalau mau menjelaskan ayat ini, kalau nggak tahu kisah itu, wah ya kurang afdol, kurang bisa dipahami. Wong saya aja lama ini bingung. Ya. Pada saat saya hafal Al-Quran itu masih bingung juga gitu. Kelas 2 SMA masih bingung, kelas 3 masih bingung. Pada saat kuliah masih bingung juga, ini maksudnya apa ini? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun itu. Ya pastilah gitu. Ya. Kalau begitu ya enggak dosa kalau begitu. Kalau Allah sudah begitu tuh mereka enggak dosa. Jadinya kan begitu. Mereka juga enggak dosa, kita yang enggak memberikan dakwah juga enggak dosa. Sama-sama enggak dosanya. Terus apa gunanya gitu? Bingung kan? Nah, tadi itu dia nanya, "Ini siapa ini? Anak kecil ini?" Abu Thalib bilang gimana? Udah ketemu belum? Itu anak saya, dia bilang gitu. Nah, ya benar. Benar apa enggak? Buhairah bertanya, gitu caranya. Jadi ngaji sekarang itu harus cepat kalian. Ini siapa? Buhairah bertanya demikian, dijawab oleh Abu Thalib, ini adalah anak saya. Buhairah mengatakan, tidak mungkin, ya begitu. Tidak mungkin. Anak ini pasti yatim. Dia bilang gitu. Nah, kemudian Abu Thalib baru mengatakan, iya benar, Anda benar. Ini sebenarnya adalah keponakan saya, anak dari saudara saya. Nah, kalau itu benar, nah gitu, ya. Kemudian dipesenin. Setelah dilihat semuanya, oh ini memenuhi syarat, ciri-cirinya itu memenuhi seperti yang diceritakan di dalam kitab sucinya bahwa ini adalah calon rasul yang terakhir. Maka pesannya kemudian apa? Udah balik aja, jangan jadi pergi ke Syam. Bahaya itu, nanti anak ini bisa dicelakai gitu. Ya. Bisa dicelakai oleh orang-orang Yahudi. Salah satu versi sejarah mengatakan demikian. Jadi innalladzina kafaru di sini adalah orang-orang yang menutupi apa? Menutupi kebenaran, di antaranya adalah ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi menutupi maksudnya menutupi apa gitu loh. Makanya kata-kata kafir. Coba ini kalian yang mau bikin tesis, bikin skripsi itu, ya. Saya kan pernah merekomendasikan kepada kalian agar membuat kata-kata yang mengalami ideologisasi. Kata-kata di dalam Al-Quran yang mengalami ideologisasi. Di antaranya adalah kata kafaro ini. Kata kafaro itu tadinya hanya merupakan kata-kata biasa yang secara teknis adalah kata yang digunakan untuk menyebut petani yang menutupi biji-bijian yang ditanamnya gitu. Jadi kalau di kampung saya itu orang kafir semua. Kampung kalian orang kafir semua. Karena kafir itu artinya menutupi. Kafirun itu artinya adalah petani. Karena petani itu kerjaannya adalah menutupi. Teknikal sekali tadinya itu. Itu orang kampung saya itu petani. Maka mereka kalau zaman dulu disebut sebagai
kafir. Mana tuh ayatnya? Kamasali ghaizin a'jabal kuffaro nabatu. Ini buktinya. Cuma di dalam Al-Qur'an cuma sekali ya kan? Di mana itu? A'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarram summa yakunu hutama wa fil akhirati. Surat apa itu? Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Al-ayat. Ya. Ayat Al-Hadid ini menunjukkan ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa kata kafaro kemudian untuk kata kafirun berarti menutupi. Kafirun orang yang menutupi, artinya adalah petani. Al-kuffar adalah para petani. Nah itu harus dicek tuh, caranya begitu ya. Satu-satunya kata al-kuffar di dalam Al-Quran yang artinya adalah petani. Ini kata-kata yang belum mengalami ideologisasi. Bahasa saya itu. Nah, kemudian kata-kata ini digunakan untuk menyebut orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan petani atau tidak petani. Orang-orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah gitu. Karena menutupi informasi yang ada di dalam kitab-kitab mereka itu adalah orang kafir. Paham sampai di sini? Nah, mereka sebenarnya sudah tahu. Nah, makanya tadi itu wahum ya'lamun di dalam surat Al-Baqarah tadi, yang juz 2 halaman 2 tadi. Ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Itu konteksnya. Sesungguhnya sebagian di antara mereka itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Coba bayangkan kalau ada orang sudah mengetahui bahwa kalian itu orang baik, kalian itu orang profesional. Kalian kemudian nyalon ketua. Kemudian mereka, wah, karena apa? Karena dengki. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad? Ayo, coba. Di dalam Al-Quran ada. Ayo cepat. Apa penyebabnya? Karena saya tadi mau mengatakan bahwa penafsiran li ilmillahi minhum dzalika itu enggak pas. Ayo mana? Kenapa kok mereka tidak mau menerima kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Ayo. Ingat enggak? Apa? Karena kehilangan kekuasaan itu analisis politik sudah, ya. Qur'annya dulu. Baru nanti kita analisis secara sosial politik. Nah gitu. Karena Nabi Muhammad hidup dalam konteks sosial politik yang di dalamnya mereka berebut kekuasaan. Maka kemudian mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad. Namanya apa? Nih, misalnya ini loh, misalnya kalau di Indonesia ini, saya sebut aja deh misalnya. Misalnya ada orang, ini kalau di Indonesia ini yang besar ini kan NU dan Muhammadiyah misalnya gitu. Ini kan di level bawah ini kan ini problem ya. Nah, di kalangan gini tugas kita semua. Kalian sebagai aktivis NU, aktivis Muhammadiyah nanti itu, kalian kan bebas mau jadi NU mau jadi Muhammadiyah, tapi kita ini harus mendamaikan umat. Jangan sampai fanatisme itu berlebihan. Ya, kita ini orang yang terbuka. Misalnya ya ada orang Muhammadiyah hebat misalnya, nyalon presiden. Orang yang fanatik NU nggak mau, ya kan? Kenapa? Oh, bukan NU dia. Sebaliknya, yang kalau NU bagus nyalon, oh dia kan, dia sebenarnya bagus tapi NU gitu misalnya. Nah ini jadi problem di dalam konteks-konteks tertentu, tidak semua, ya. Tapi ini kalian pasti merasakan problem ini, ya kan? Karena dipolitisasi. Ya. Nah ini harus kita selesaikan lah, yang begini-begini. Ayatnya udah ketemu belum? Kenapa mereka begitu? Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Apa?
hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Loh itu. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun. Wah, ini panjang jadinya ya kan? Wadda. Wadda itu artinya apa? Menginginkan. Maka mawaddah itu artinya cinta. Ya kan? Wadda ya waddu. Wuddan. Wuddah itu. Wuddatun. Itu wuddatun itu artinya adalah cinta. Cinta itu menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan kebersamaan. Menginginkan apa lagi? Ya berhasrat itu kan. Kalau ada seorang laki-laki cinta pada seorang perempuan, ya dia berhasrat. Hasratnya apa? Hasratnya macam-macam. Hasrat ingin bersama. Ya kalau nafsu hewaninya muncul, berhasrat ingin ingin menjima gitu loh. Ingin menyetubuhi misalnya itu. Ya itu loh. Yang perempuan sama aja kan? Begitu kira-kira ya. Jadi wadda itu artinya menginginkan, mencintai. Nah ini digunakan ya menginginkan, makna aslinya wadda menginginkan. Siapa yang menginginkan? Katsirun, kebanyakan, min ahlil kitabi, di kalangan ahlil kitab. Menginginkan ing lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Lau yaruddu, seandainya mereka mengembalikan sapa mereka kum ing kalian min ba'di imanikum, setelah iman kalian mengembalikan ing kufaron, sebagai orang kafir. Kenapa kok mereka begitu? Hasadan, karena mereka iri dengki, min indi anfusihim, dari sisi diri mereka sendiri, min ba'di ma tabayyana, setelah menjadi jelas lahum bagi mereka. Apa yang menjadi jelas? Al-haqqu, kebenaran. Kebenaran yang ada di situ ditafsirkan apa? Apa itu di situ? Kebenaran apa itu? Ya ini diantaranya kebenarannya itu nabinya adalah Muhammad, bukan berasal dari Bani Israel. Wah kok ternyata bukan dari golongan kita, loh gitu loh. Ya, ternyata bukan suku kita. Nah kalau tadi itu ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin, ka Abi Jahlin terutama. Abi Jahal itu artinya apa? Abi Jahal artinya apa? Bapak kebodohan. Ya. Padahal nama asli Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham. Gelarnya adalah siapa? Gelarnya adalah Abul Hakam. Kata hakam itu seakar kata dengan hikmah. Hakama membentuk kata hakim, membentuk kata hikmah. Artinya apa? Bijaksana. Bijaksana itu dalam bahasa Yunani adalah Sofia. Berarti kalau Abul Hakam artinya adalah, berarti kalau bapaknya si A, kayak saya nih Abu Hokma, maksudnya apa itu? Bapak Hokma, ya kan? Kalau bapaknya Hokma itu apa sikap saya pada Hokma? Sikap saya pada Hokma itu apa? Apa yang nampak pada saya? Kok menjauh? Bapaknya kok menjaga, apalagi mencintai. Loh gitu loh. Saya ini mencintai Hukma. Nah kalau Abul Hakam berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Berarti Abul Hakam itu artinya adalah mencintai kebijaksanaan. Mencintai kebijaksanaan itu bahasa Yunaninya adalah filosofia. Loh gitu. Ya, kalau filosofia bahasa Indonesianya apa? Filosof, ya. Kemudian orangnya itu loh, orangnya namanya filosof. Filosof itu adalah orang yang cinta pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa sih? Kebijaksanaan itu di atas kepintaran. Jadi orang tidak cukup hanya dengan pintar, tapi harus bijak. Bijak itu gimana bijak? Bijak itu kira-kira begini loh. Nih, ini panjang ini penjelasannya ini ya. Ya kita ngaji sampai jam 12 nih berarti. Sanggup apa enggak ini? Masih sanggup? Ya tadi itu kebijaksanaan itu gimana? Bijaksanaan. Kita tahu bahwa tahlilan itu sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah apa enggak? Enggak, ya kan? Tapi apakah kita mengatakan wah tahlilan itu kafir, tahlilan itu bid'ah dolalah misalnya? Itu namanya orang enggak bijak. Orang bijak itu ya kayak saya tahu ya kan.
Tidak hanya tahu bahwa ini nggak ada di zaman Rasulullah. Saya tahu. Rasulullah nggak tahlilan dengan format baca apa itu tadi? Baca Al-Fatihah. Kemudian ya macam-macam lah versinya ya kan. Ya intinya yang dibaca itu Fatihah. Kemudian setelah Fatihah adalah bukan dulu dong. Al-Baqarah itu Alif Lam Mim sampai Al-Muflihun. Kemudian agak lompat ke tengah. Akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah itu apa? Lompat ke belakang. Apa? Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian diakhiri dengan Anas, muter lagi ya kan. Terus baru baca dikir-dikir, baru baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu kan? Nah, itu saya tulis tuh ya, tahlilan dan perjuangan literasi Al-Qur'an. Kenapa kok begitu? Karena dulu Al-Qur'annya itu enggak banyak gitu. Karena Al-Qur'an enggak banyak, ini Al-Qur'an itu kan ditulis kapan? Ditulis kapan? Pada era Abu Bakar pertama kali, 1 mushaf saja. Kemudian ditulis ulang pada era Utsman. Cuma berapa itu? Ditulis jadi berapa? Cek itu. Kemudian yang hasil tulisan itu dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, sama mana lagi itu? Syam atau mana ya? Ke gubernur-gubernur dibagi-bagi. Bayangkan satu provinsi cuma ada 1 mushaf Al-Qur'an, 1 dikembalikan kepada Hafsah. Orang sak provinsi, misalnya provinsinya mana? Ya, provinsi tadi itu provinsi Madinah. Orang se-Madinah itu dulu jumlah penduduknya sudah ada kira-kira 20.000. Karena ketika 20.000-an lebih ya. Ketika Rasulullah melakukan Fathu Makkah, itu pasukannya saja itu sudah kalau nggak salah 15.000. Nanti coba dicek lagi. Nah, angka-angka ini kan terus melakukan checking lagi itu karena banyak perbedaan pendapat. Nah, kalau ada 15.000 pasukannya saja 15.000, coba bayangkan. Ada puluhan ribu orang tapi mushafnya cuma 1. Itu Madinah. Ya, kalau Madinah nggak ada masalah mungkin karena dekat dengan Rasulullah, banyak orang alim di situ. Nah, kalau di tempat-tempat lain, terus kemudian apa? Islam berkembang dengan sangat cepat, nggak ada mushafnya, loh gitu. Terus gimana caranya? Mau memperkenalkan Al-Quran itu, gimana caranya? Ya muncullah ini pengarang tahlilan. Siapa yang saya tulis itu? Nanti baca tulisan saya itu. Ya, tahlilan dan perjuangan literasi Al-Quran. Namanya Habib siapa? Wah, kalian nggak baca tulisan saya aja, kalian baca gimana ini? Baca dong. Nah, itu merupakan kebijaksanaan. Berarti orang yang ngerti strategi itu. Wah, ini bahaya. Umat Islam jumlahnya banyak tapi nggak baca Al-Quran, nggak kenal Al-Quran. Gimana caranya? Udah diajak kumpul-kumpul, suruh baca Al-Quran. Waduh, saya nggak ngerti baca Al-Quran. Udah, baca Al-Quran itu gampang. Cuma baca Al-Fatihah sampai tadi itu, ya. Nah, kenapa kok? Nah, bohong dong. Al-Quran kan cuma itu. Maka baca kulhunya 3 kali. Nah, 3 kali itu, ya, sama dengan 1 Al-Quran. Nah, itu karena ada hadisnya. Tapi hadis ini dianggap lemah oleh Imam Ghazali dan beberapa ilmuwan itu, ya nggak setuju lah intinya, ya bahwa kan ada itu hadis suatu ketika Rasulullah mengatakan ini dalam hadis ini, coba nanti dicek kualitas hadisnya yang jurusan tafsir hadis. Ya, Nabi Muhammad mengatakan siapa yang bisa paling cepat nih baca Al-Quran? Harus bentar. Ali bin Abi Thalib bilang, saya ya Rasulullah. Oh, cepat banget. Saya udah baca kulhu 3 kali. Loh, kok begitu? Ya kan, Anda pernah mengatakan begitu, bahwa kulhu itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali berarti sama dengan Al-Quran. Jadi walaupun tadi yang dibaca adalah apa? Awal surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian lompat, itu sudah sama dengan 1 Al-Quran. Jadi nggak bohong juga kalau berdasarkan teks ini, loh gitu loh kira-kira. Kemudian ngajakin orang untuk baca tahlilan. Nah, kalau begitu benar apa enggak? Itu adalah strategi yang luar biasa.
bijaksana namanya, ngerti keadaan gitu loh. Namanya orang bijaksana tuh. Gitu. Tetapi ya jangan begitu terus. Sekarang teksnya sudah banyak, tafsir sudah banyak, aplikasi sudah banyak, masih tahlilan aja misalnya begitu. Ya tahlilan tok maksudnya janganlah gitu. Harus meningkat. Tapi kalau untuk di kampung-kampung, di mana di desa-desa terpencil, misalnya orang nggak baca Al-Quran, ya biarin aja mereka tahlilan. Oh gitu. Tapi kalau masih tahlilan aja, kapan ngerti Al-Qur'annya gitu loh. Itu namanya bijak juga namanya gitu. Jadi ya kita seimbang gitu loh. Paham ya? Kalau dipotong kan gawat. Ya. Bahwa wah enggak setuju dengan tahlilan misalnya. Bukan begitu, ya. Nah, Abu Jahal, ini Abu Jahal tadi itu. Siapa tadi namanya? Abul Hakam, ya. Amr bin Hisham, gelarnya Abu Bakar. Kenapa Abul Hakam? Kenapa kok digelari Abul Hakam? Karena dia memang cerdas sekali, strateginya luar biasa, maka dia kemudian jadi pemimpin Bani Makhzum itu. Dia kenapa jadi pemimpin Bani Makhzum? Karena pada usia 25 sampai 30 tahun, kalau di referensi-referensi klasik itu diceritakan bahwa ini loh, jenggotnya belum tumbuh. Yang di sini jenggotnya belum tumbuh siapa? Umurmu berapa? Ah itu jenggotmu aja belum tumbuh, tapi sudah menjadi anggota Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau di Indonesia itu menjadi anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi di kalangan suku Quraisy itu ada namanya itu tadi itu Darun Nadwa. Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu mereka ngumpul di Darun Nadwa, melakukan diskusi. Nah, Amr bin Hisham ini karena memiliki pikiran yang cemerlang sudah bisa menjadi anggota Darun Nadwa. Padahal anggotanya itu rata-rata di atas 40 tahun. Itu ceritanya. Maka dia terkenal sekali sebagai orang pinter. Nah orang pinter namanya orang pinter. Dia orang pinter, dikenal pinter. Tadi itu Nabi Muhammad aja gak masuk Darun Nadwa, ya kan? Loh gitu. Nah tiba-tiba Nabi Muhammad dapat wahyu. Dia disuruh ikut Nabi Muhammad. Mau apa enggak? Ya gengsi dia. Oh gitu loh. Ya kira-kira begitu argumentasinya. Gengsi dia. Masa saya suruh mengikuti Muhammad? Padahal sebenarnya dia tahu. Ya ini adalah Rasulullah gitu. Di samping apa? Di samping memang ini berkaitan dengan perlombaan kemuliaan antara sukunya baninya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya bani. Baninya apa? Berasal dari Bani Hashim. Bani Hashim selalu berkompetisi di dalam hal merebut kemuliaan, pengaruh itu dengan Bani Makhzum. Loh gitu. Nah, nanti cari. Ada kisah satu pemimpin Bani Zuhro. Namanya siapa? Coba ketik Bani Zuhro. Pemimpin Bani Zuhro bertanya kepada Abu Jahal. Nanti ketemu. Dia bertanya begini, Atara Muhammadan yakdzib? Ya Abul Hakam, Atara Muhammadan yakdzib? Sudah ketemu namanya siapa? Atara Muhammadan yakdzib? Apakah kamu pernah melihat Muhammad berdusta? Nah gitu. Kemudian jawabannya apa? La qattu, tidak sama sekali. Bal nusammihil amin. Bahkan kami menggelari dia sebagai al-amin. Begitu. Tetapi, nah terusan nanti baca sendirilah ya. Siapa namanya? Al-Akhnas. Bukan Wahab. Wahab dari mana? Dapat Wahab itu. HP-nya salah itu. Al-Akhnas namanya. Kalau ya, nah dulu itu dan itu terjadi sampai sekarang. Abdul Muttalib itu jadi Bani Hashim. Itu sudah memiliki peran yang luar biasa. Disebut dengan Ban Hashim. Hashim itu artinya apa? Hashim itu gelar, bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin. Cek dulu, waduh ini santri kok nggak ngerti silsilah Nabi Muhammad itu gimana.
Hashim itu nama aslinya adalah nah dia ini Hashim itu artinya adalah menghaluskan roti, menghancurkan roti. Ada artinya menghancurkan roti karena kerjaannya itu belanja. Dia berdagang ke luar negeri kemudian pulang bawa roti. Rotinya itu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang haji atau umroh secara gratis. Nah, coba kalau di kampung kalian ada orang yang biasa ngasih makan, itu dia orang terpandang apa enggak? Iya, gitu. Namanya siapa? Nama aslinya? Amar. Amar. Amar siapa? Gitu. Ya, itu gelar Hashim itu. Banyak yang nggak tahu ternyata ya. Nah, gitu. Coba caranya ketik Hashim. Bani Hashim. Nah, gitu. Nama asli Hashim Quraisy nanti kan muncul. Caranya begitu ya. Sekarang belajar itu biar cepat. Cepat pinter, wawasannya nambah terus. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sama. Dia mengikuti jejak keluarganya, pendahulunya, memberikan makan gratis, minum gratis. Makanya sekarang di Masjidil Haram itu ada minuman Zam-Zam yang gratis sampai sekarang. Itu karena tradisi yang dilakukan oleh keluarga Nabi Muhammad. Ceritanya begitu. Ya. Nah, apalagi misalnya memberikan itu loh kain kiswah, kemudian membawa bendera perang. Berarti ada berapa peran itu? Itu ada sebutnya ar-rifadah, as-siqayah, al-kiswah. Apalagi itu? Coba ketik bahasa Arabnya itu. Jadi peran-peran itu ada di Bani Hashim semua. Nah, dia mengatakan kalau Bani Hashim sudah dapat peran-peran kemuliaan tadi semuanya tadi itu, lalu sekarang kenabian ada di situ, wan nubuwah, ya, ada nubuwah di situ. Lalu Bani Makhzum dapat apa? Loh gitu. Sering kan terjadi begitu? Kalau kalian itu namanya power sharing namanya. Maunya power sharing. Ya. Ada pembagian kekuasaan kultural itu. Nah, makanya dia kemudian menolak begitu. Jadi cocok dengan apa tadi? Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Loh gitu. Itu ahlul kitab. Kalau ini juga sama sebenarnya. Abul Hakam tadi yang filosof tadi yang cinta kebijaksanaan itu karena kemudian menghalang-halangi Rasulullah, maka kemudian oleh Rasulullah dijuluki sebagai Abu Jahal. Begitu. Jadi jahal itu adalah antonim dari hakam. Begitu. Jahiliyah, nah itu berarti jahiliyah berarti lawan kata dari apa? Ya hukumiyah misalnya gitu. Ya hukumiyah, hakimiyah gitu. Hikmah gitu tadi. Paham ini ya? Sama. Kalau Abu Lahab juga begitu. Abu Lahab itu sebenarnya kan paman Nabi Muhammad. Tapi dia kalah oleh istrinya. Itu. Coba nanti cek sejarahnya. Kenapa kok dia bisa begitu? Ini sekali lagi hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Maka ayat ini karena ini diturunkan ini turun di mana? Madaniyatun kan? Maka tetap relevan. Kalau itu dikatakan sebagai Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya. Tapi juga harus masukkan yang paling ditekankan di sini justru adalah ahlul kitab karena mereka sudah mendapatkan informasi. Sebenarnya orang-orang di Makkah juga sudah mendapatkan informasi. Di antaranya ini yang sering saya sebut, Ibu Khadijah itu sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada Rasul yang terakhir bernama Muhammad. Maka kemudian dia berinisiatif untuk menikah duluan dengan Nabi Muhammad. Dia pengen menikah, bukan Muhammad yang pengen menikah dengan Nabi Muhammad kan? Bukan Nabi Muhammad yang pengen menikah dengan Ibu Khadijah kan? Tapi Ibu Khadijah yang pengen menikah dengan Nabi Muhammad. Karena dia tahu ini adalah calon Rasul yang terakhir. Paham ya? Yang belum terjawab berarti mana? Nah itu tuh, la yu'minun. Berarti mereka tidak beriman karena apa? Bahwa li ilmillah ya semua orang udah tahu gitu loh. Nah, ini berarti enggak pas. Berarti apa? Jawabannya apa?
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena apa? Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kalau saya begitu jadinya. Nah, tapi ya enggak apa-apa kan? Yo kita sekali-sekali kan boleh memberikan argumentasi sendiri gitu. Jadi mereka tidak beriman itu bukan karena apa-apa. Kalau ini dijelaskan li ilmillahi minhum karena pengetahuan Allah, kemudian Allah mengatakan ini, ya itu bukan jawaban menurut saya. Paham ya? Paham gak nih? Bener? Ini nanti saya suruh menyampaikan kembali kalian ini. Harus bisa ya. Sekali lagi inilah gunanya kalian menghafalkan Al-Quran. Ini tadi ayatnya sudah berapa yang kita libatkan untuk menganalisis ini? Yang terlibat itu adalah ayat-ayat, ya kan? Kemudian apa? Hadis Nabi. Kemudian apa lagi? Sejarah, ya, sirah nabawiyah itu kalian harus kuasai tadi itu. Sehingga kita bisa memaknai ini dengan benar. Tapi kalau cuma baca ayat ini aja ya bingung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka, kamu memberikan peringatan pada mereka atau tidak memberikan peringatan pada mereka, maka mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Berarti nggak perlu ada dakwah kalau begitu. Kesimpulannya salah jadinya. Oke, ditangkap? Bisa ditangkap ya? Nah, kemudian khatamallahu ala qulubihim ini. Satu ayat lagi ya. Khatamallahu ala qulubihim. Jam berapa ini? Wah, sudah lewat nih sebenarnya. Udah harus tahan. Khatama telah mengunci mati. Siapa yang mengunci mati? Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Ai toba'a. Toba'a itu artinya apa? Toba'a nyetempel artinya. Maka ada bahasa Indonesia itu tabiat. Tabiat buruk, ya kan? Karena apa? Cetakan. Toba'a itu arti aslinya cetakan, mencetak. Jadi cetak, distempel berarti itu. Toba'a mencetak alaiha, atas qulubihim wastausaqo. Apa artinya? Istausaqo berasal dari kata apa? Wasaqo. Apa artinya? Kok mengunci semua artinya? Misaqo kum misaqo misa. Apa itu? Misak itu berasal dari kata apa? Wasaqo itu kenceng artinya. Kenceng itu gimana? Itu loh, menyimpulkan itu loh, simpul, ditarik simpulnya. Nah, kalau orang sudah berjanji, dia sudah mengikatkan diri. Padahal mengikat itu juga bahasa Arab, dari kata akad. Akad ikat, maka ada akad nikah. Kemudian ada ikatan pernikahan. Gak ada tendangan pernikahan, itu gak ada. Adanya adalah ikatan pernikahan. Paham? Loh, ini sekali lagi harus menguasai tasrif dengan baik. Kalau kalian tidak menguasai tasrif dengan baik, bingung nih mengartikan ini. Apa? Wasaqo dengan apa tadi? Akoda, tadi itu. Itu sinonim lagi. Ya. Wastausaqo dan mengencangkan. Mengencangkan itu tadi itu, cetakannya tadi itu. Wastausaqo. Dan mengikat dengan kencang. Fala yadkhulu, maka tidak masuk ing qulubihim. Apa yang tidak masuk? Khairun, kebaikan. Jadi setelah dikunci, hatinya dikunci, dikencengkan gitu. Ya itu kalau tadi itu pakai ikatan gitu, misak tadi itu. Wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka. Ai mawadhi'ihi. Apa itu? Dari kata apa itu artinya? Tempat-tempat sam'ihim fala yantafi'una, maka tidak mengambil manfaat sapa mereka bima, kepada sesuatu yang yasma'una, mendengar sapa mereka, hu ing ma minal haqqi, berupa kebenaran, maka kebenaran itu sudah tidak bermanfaat bagi mereka. Paham? Mereka tidak bisa mengambil manfaat. Nah, itu begitu. Wa ala absarihim ghishawatun, wa ala absarihim dan ikut di atas penglihatan mereka, ghishawatun utawi tutup, ghisyawah ai ghitaun, tutup, fala yubsiruna, maka tidak melihat sapa mereka. Mereka tidak mau melihat al-haqqo ing kebenaran. Walahum dan iku bagi mereka azabun utawi siksaan, azimun yang berat, qawiyun yang kuat, daimun yang
langgeng, yang kekal. Paham ya ini ya? Nah sekarang kalau kalian tadi gagal dalam memahami ayat ke-6 tadi itu, maka kalian akan gagal lagi dalam memahami ayat ke-7. Kenapa? Loh ini khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka. Loh yang menguncikan Allah. Loh gitu. Lalu kenapa yang disalahkan mereka? Kan jadi begitu. Paham ya? Begitu kan? Kalian bingung juga kan? Bagaimana cara memahaminya? Nah, tidak jauh dari sini. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, itu caranya. Jadi yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang yang sesat. Nah, yang dikunci mati hatinya adalah orang-orang yang memang sudah tadi itu, sudah tidak mau menerima kebenaran. Karena tidak mau menerima kebenaran, dikunci sekalian, gitu loh. Karena tidak mau, karena sudah fasik, maka disesatkan oleh Allah. Itu bahasa Allah, bahasa ungkapan namanya. Fama yudillu bihi illal fasiqin. Mana ayat berapa itu? Dekat sini. 26. Ayat 26. Buka. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ini loh, ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wah, perhatikan dengan baik. Ya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun utawi orang-orang yang kafaru kafir sapa mereka alladzina fayaquluna, maka mereka mengatakan ing madza aradallahu bihadza masala, ma utawi apa iku daya arada menginginkan sapa Allah bihadza dengan ini masalan sebagai perumpamaan. Ini apa kok Allah bikin perumpamaan berupa nyamuk loh, gitu loh ya. Orang-orang kafir itu enggak mau menerima. Nah, kemudian dijelaskan berikutnya yudillu, menyesatkan sapa Allah bihi dengan al-masal, menyesatkan ing katsiran banyak orang, wa yahdi dan memberikan petunjuk bihi dengan al-masal, memberikan petunjuk ing katsiran kepada banyak orang. Nah, ini yang paling penting. Wa ma yudillu, ini pertanyaan Nabil dulu ya kan. Kok Allah menyesatkan gitu? Pernah nanya kamu, ya kan? Allah kok menyesatkan? Ini jawabannya. Wa ma yudillu, saya jawab ini kan dulu kan. Wa ma yudillu, dan tidaklah menyesatkan sapa Allah bihi dengan al-masal, tidak menyesatkan ing illal fasiqina, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita fasik, maka justru akan disesatkan oleh Allah. Gitu. Kalau kita baik, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau kalian tidak belajar, maka kalian akan jadi orang bodoh. Kalau jadi orang bodoh, maka akan tersesat. Bahasa Al-Quran itu adalah Allah menyesatkan. Tapi kalau kalian mau berusaha untuk belajar, maka kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan. Pengetahuan itu dari mana? Pengetahuan berasal dari mana? Dari Allah, loh kan gitu, ya. Allahu a'lamu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah gitu, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, ilmunya berasal dari mana berarti? Ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi Al-Qur'an menggunakan bahasa ungkapan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa kok Allah mengunci mati? Karena mereka sudah menutup diri, gitu. Orang kafir itu sudah menutup diri. Pintunya sudah ditutup, maka kemudian disegel oleh Allah. Loh gitu. Kalau pakai bahasa polisi ya kan, diapain? Disegel. Karena pintunya sudah ditutup, pintu yang kebenaran itu bisa masuk sudah ditutup, maka udah disegel aja sekalian. Mereka kemudian menjadi orang yang tertutup, orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Begitu, ya. Jadi berapa ayat tadi ini? Sekali lagi, banyak ya kan ayatnya kan? Banyak sekali ayatnya. Kita tambah lagi. Kita tambah ayat mana lagi yang berkaitan dengan ini? Itu loh di juz 2 yang berkaitan dengan kafaro itu, biar lengkap ya. Coba cek. Innal ladzina yaktumuna. Ada 2 tuh ayatnya. Gimana?
Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Itu siapa lagi? Orang Yahudi lagi itu. Ahlul kitab itu. Innal ladzina sungguhnya orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan. Kafaro tadi itu. Berarti yakfuruna. Ya, menyembunyikan sapa alladzina, menyembunyikan ingma sesuatu yang anzalna, menurunkan sapa kami, aku Allah maksudnya minal bayyinati berupa penjelasan-penjelasan wal huda dan petunjuk mim ba'di ma bayyana sesudah kami menjelaskan hu ing mana? Ya ma ya linnasi kepada banyak orang, pada manusia banyak orang fil kitabi di dalam kitab, berarti ahlul kitab. Paham? Ahlul kitab kan? Nah, iku ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ulaika utawi mereka itu. Mereka siapa? Ya, alladzina yaktumuna, ya. Iku yal'anu melaknat sapa Allahum ing mereka, yal'anu melaknat hum ing mereka. Siapa yang melaknat Allah? Wa yal'anu dan melaknat hum ing mereka. Siapa yang melaknat? Al-la'inuna, orang-orang yang melaknat. 1 Al-Baqarah ayat 159. Kemudian yang mirip dengan itu ada di Al-Baqarah ayat 174. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan sapa alladzina, menyembunyikan ingma sesuatu yang anzala telah menurunkan. Ingma siapa yang menurunkan? Allah. Berupa apa itu? Minal kitab, berupa Alkitab lagi, berarti ahlul kitab lagi. Wayastaruna, ya ini sering disalahpahami juga. Wayastaruna bihi tsamanan qalilan, dan menjual ya kitab Allah dengan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, berarti logikanya harus menjual ayat Allah dengan harga yang mahal. Padahal ini ungkapan. Wayastaruna dan menjual sapa mereka bihi dengan ma tadi itu, menjual ing atau dengan ya bitamanin tamanan dengan harga qalilan yang sedikit, maksudnya apa? Dunia. Karena mereka menginginkan dunia tadi, kekuasaan, uang, pengaruh tadi itu. Banyak itu. Di sekitar kita banyak. Orang yang tidak mau mengakui kebenaran, tidak mau menyampaikan kebenaran karena apa? Takut pengaruhnya hilang. Nah, kalian nanti akan menghadapi yang begitu-begitu. Maka saya sering mengatakan, kalian nanti kalau jadi orang pintar itu jangan kemudian merasa bahwa kalian akan diterima oleh masyarakat. Belum tentu. Kenapa? Di sana sudah ada tokoh-tokohnya, sudah ada Abu Jahalnya, sudah ada Abu Lahabnya, sudah ada ahlul kitabnya. Ya, yang mereka itu punya pengikut-pengikut. Masjidnya sudah ada imamnya. Kalian mau jadi imam, walaupun bacaanmu paling bagus misalnya Bil, jangan harap kalau kamu nggak punya masjid sendiri, ya kan? Untungnya dia udah punya masjid sendiri, masjid di Gundem itu. Udah langsung jadi imam. Jangan-jangan jadi Abu Jahalnya dia kan? Gitu. Nanti ada generasi baru yang lebih bagus, dia nggak mau diganti gitu. Nggak mau mengakui, itu namanya Abu Jahal namanya. Paham ya? Ya jangan begitu. Kita harus memberikan penghormatan pada orang yang punya kompetensi tinggi gitu. Mana tadi? Ya. Tadi tamanan qalilan. Iku khabar inna ulaika ma yakuluna fi butunihim illan naro. Nah ini menarik ini bahasanya. Ulaika utawi mereka itu, tadi khabar ya. Ulaika utawi mereka itu iku bayak kuluna, tidak memakan sama mereka fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, tidak memakan ing illan naro, kecuali api neraka. Kenapa kok digambarkan dengan mereka memakan api neraka? Karena tadi itu mereka mencintai dunia. Untuk apa? Untuk isi perut. Intinya itu duit. Ya, kemudian digambarkan ungkapannya itu yakuluna fi butunim, hanya untuk sekedar urusan mulut, perut, tambah lagi kelamin, ya kan? Kalau gitu, ya. Maka ungkapannya dulu menarik ini. Nah, sebelumnya saya nggak pernah mengungkapkan ini, tapi ini ketemu ini. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Bisa ditangkap? Kenapa mereka mempertahankan pengaruh habis-habisan sampai tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad? Karena agar pengaruh mereka kuat. Dengan pengaruh kuat apa? Amplopnya datang, jajannya datang, ya kan? Ngisi apa itu? Ngisi perut, oh gitu. Nanti semuanya itu akan jadi
api neraka. Ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wala yukallimuhumullah. Wala yukallimu, dan tidak mengajak bicara hum ing mereka. Siapa yang tidak mengajak bicara? Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dicuekin oleh Allah. Jadi kalau kalian dicuekin oleh orang yang kalian berharap ngajak ngomong kalian, gimana rasanya? Dicuekin. Sakit ya kan hatimu. Gitu. Wala yuzakki, dan tidak membersihkan, tidak menyucikan sama Allah ing mereka. Walahum, dan iku bagi mereka adzabun utawi siksaan alimun yang pedih. Nah, gitu kan? Nah, jadi sekarang jelas ya. Dua ayat ini, Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 itu kita hubungkan dengan Al-Baqarah ayat 159, kita hubungkan lagi dengan Al-Baqarah ayat 174. Kemudian tadi itu yang halaman 2, Al-Baqarah ayat berapa tadi? 146. Banyak kan jadinya kan? Banyak. Tidak hanya 3, 4, 5. Banyak sekali ayatnya sudah. Hadisnya sudah ada, sejarahnya sudah ada. Nah, kalau kita sudah bisa tadi itu menghubungkan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis Nabi, dengan sejarah. Nah, semoga dengan cara itu kita mendapatkan kesimpulan yang benar gitu. Jadi kita memahami ayat ini sudah nggak bingung lagi sekarang ya. Nah, kemudian begini, kita ini harus menjadi orang yang bijak ya. Saya sering menyampaikan bahwa kita harus jadi orang terbuka, jangan jadi orang fanatik, tapi harus menjadi orang yang bisa menerima semuanya. Kalau masih ada yang salah-salah gitu, ada orang yang salah, nggak usah dikafir-kafirkan. Karena mengislamkan orang itu nggak gampang. Ya. Caranya bagaimana? Ya kita bina, gitu. Ya kita bina terus, dan itu nggak bisa hanya dengan ceramah-ceramah, itu nggak bisa. Ngaji aja kita dengan cara yang berbagai macam cara ya. Ada cara ini. Ya saya menjelaskan ini agar kalian mendapatkan contoh bagaimana cara menganalisis sebuah teks. Tapi kalau saya ngaji begini, kalian belum hafal Al-Quran, kalian nggak bisa baca kitab gundul, ya nggak mungkin masuk, gitu. Maka rumah perkaderan kita ini, ya menerima orang-orang yang sudah punya basic secara khusus, gitu. Nggak semuanya bisa diterima di sini. Makanya kalau kalian ditanya, loh yang diterima kok yang pinter-pinter aja, gitu. Ya kalian harus punya apa? Harus punya jawaban. Bahwa target kita nanti akan mengelola yang lain-lain juga ya, tapi kita harus menyediakan ini tenaga-tenaga yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata ya. Jadi kalau ngaji begini, misalnya kalian nggak ngerti tasrif, nggak ada hafalan Al-Qurannya, kemudian nggak ngerti hadis misalnya, ya susah menjelaskannya. Itu sama dengan saya berteriak di padang pasir ya toh. Makanya saya sekarang ini ya mengurangi ya, hampir kalau di TV sudah saya hindari. Saya sudah merasa bahwa kalau saya syuting di TV itu nggak ada gunanya gitu ya. Kenapa? Saya sering mendengar mendengar jawaban orang-orang yang ketemu saya. Misalnya saya ke bengkel, ketemu dengan bengkel itu, dia ternyata kenal saya. Pak Ustadz ini yang di TV kan, yang di TV kan sama di Antv gitu. Saya pura-pura, masa sih saya bilang gitu. Oh iya, jangan nggak ngaku, kira-kira gitulah. Ya. Kemudian saya bilang iya. Terus Anda nonton apa sih? Gitu. Apa ya? Yang saya kemarin itu apa? Lupa, dia bilang gitu. Nah berarti kan nggak masuk kan? Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu alatnya, gitu. Kemudian apa lagi? Sering itu saya dapat share. Jam 3 pagi itu saya dapat share. Saya biarin aja, saya dapat itu loh. Kiriman foto saya lagi ceramah di TV itu sebenarnya syuting 3 tahun yang lalu. Kemudian saya biarin, nanti jam-jam 7 itu, jam 7, jam 8 sambil saya naik mobil ke Rembang atau kemana itu. Nah kemudian saya nanya, tadi itu temanya apa? Gitu. Isinya apa? Lupa dia. Gitu. Kalau teman kan saya telepon bisa. Ya. Ternyata lupa. Artinya apa? Artinya kalau kita mengajar secara massal, ya orang kampung misalnya kita ajari itu, ya itu penting biar dikelola oleh yang lain. Nah kita ini harus melakukan kaderisasi kalau kita, ya mungkin jumlahnya nggak banyak, hanya ratusan, nggak sampai ribuan, ya.
Nah, agar apa? Agar betul-betul bisa menguasai seperti tadi itu. Kita menganalisis dengan sangat komprehensif tadi. Kalau nggak begitu, kalau kalian tidak mau ngaji dengan cara yang detail begini, cara yang mendalam begini, kalian akan menyesatkan banyak orang. Itu kan? Jadinya begitu kan? Coba kalau kita nggak ngaji begini nih. Kalian mau bilang apa? Kalau ditanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bingung, ya kan? Nah, itu fungsinya ngaji detail. Nah, cuma masalahnya tidak banyak orang yang mau ngaji detail. Itu bosen mereka itu. Belajar ilmu alatnya aja udah stres mereka, ya. Kenapa? Karena memang juga disampaikan dengan cara yang tidak pas. Misalnya di planet UFO itu ternyata anak-anak senang itu ngaji alat. Ilmu alatnya senang. Kalau saya dulu ngaji ilmu alat 7 tahun. Tasrif itu menghafal lama sekali. Anak-anak di ini program Sancil ini di Monash Institute, anak-anak di planet UFO seminggu selesai. Begitu. Kenapa? Diajarkan dengan senang. Nah, kita ini harus mencari cara-cara. Makanya nanti itu ada profesor-profesor itu yang mau ngaji itu, nah, diajari dengan cara yang menyenangkan, ya. Jangan dengan cara yang masa lalu yang sulit-sulit itu. Ya, caranya kan sudah saya sampaikan, langsung itu praktek, ya, mempraktekkan. Kan logika mereka kan bagus. Karena logika mereka bagus ya jalan itu, ya. Cuma kan kendalanya mereka tidak bisa istiqomah itu loh. Ya, itu yang membuat kita harus lebih sabar, ya, lebih sabar. Nah, kita juga harus sabar ini, urut nih, ngaji urut. Nah, kita akan melakukan kajian-kajian yang seperti ini secara konsisten. Nah, tugas kalian adalah menyampaikan kepada junior-junior. Karena saya masa ngajar gini terus, ya kan? Waktunya kadang-kadang tidak memungkinkan. Nah, tugas kalian agar kalian juga mendapatkan peran. Begitu. Cukup dulu ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.